Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Darmi dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pada KD 2. Di dalam KD 2, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian dan manfaat akuntansi, yang kedua, pengguna informasi akuntansi, dan yang ketiga, karakteristik kualitas informasi. 1. Pengertian akuntansi. Akuntansi memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan kegunaannya masing-masing, yaitu yang pertama, pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mendefinisikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, pengertian akuntansi menurut Al-Hariri Yusuf. Akuntansi didefinisikan dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakai dan sudut pandang proses kegiatan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi sudut pandang pemakai. Dari sudut pandang pemakaiannya, akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Yang kedua, definisi dari sudut pandang proses kegiatan. Definisi sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisasian data keuangan suatu organisasi. Berdasarkan dua pengertian itu, diketahui tiga karakteristik penting. Ketiga karakteristik penting itu yaitu 1. Pendefinisian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan. Yang kedua, entitas ekonomi. Dan yang ketiga, pemakai yang berkepentingan. 2. Manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, seperti pemilik perusahaan, kreditor, investor, manajer, karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya. Poin yang kedua, pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengguna internal. Pengguna internal informasi akuntansi adalah para manajer seperti manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Hal ini disebabkan karena para manajerlah yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, dan mengolah jalannya suatu perusahaan. Ada beberapa contoh dan pertanyaan yang diajukan kepada manajer, yaitu berapa besar biaya produksi yang akan dikeluarkan, apakah uang kas cukup untuk membayar utang perusahaan, berapa besar kenaikan gaji yang bisa diberikan untuk karyawan. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, dibutuhkan informasi akuntansi. Bidang akuntansi yang digunakan oleh para pengguna internal adalah akuntansi manajemen. Yang kedua, pengguna eksternal.
Informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain investor, kreditor, badan perpajakan, badan-badan pembuat peraturan, pelanggaran, serikat bekerja, dan perencana ekonomi. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk memuaskan pembeli, menjual atau menahan sahamnya. Kreditor membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui resiko atas pemberian kredit yang ia berikan. Badan perpajakan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui nilai pemangenan pajaknya dan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mematuhi undang-undang perpajakan. Badan-badan pembuat peraturan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut akan terus menjamin dan memberi dukungan atas produk-produk yang dihasilkannya. Serikat pekerja membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memberikan kenaikan upah. Perencana ekonomi membutuhkan informasi akuntansi untuk membuat ekspektasi atas kegiatan perekonomian di masa yang akan datang. Poin yang ketiga, pengertian kualitas informasi akuntansi. Akuntansi yang digunakan oleh para pengguna eksternal adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan SAK yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan kepentingan eksternal. Dalam standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik atau disebut dengan SEKETAP menyebutkan ada 10 karakteristik informasi akuntansi yang baik, yaitu 1. Dapat dipahami. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pengguna. Yang kedua, tepat waktu. Informasi akuntansi tidak boleh terlambat. Keterlambatan suatu informasi akan berakibat fatal bagi keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga, relevan. Informasi yang disampaikan harus memiliki hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, keandalan atau reliabilitas. Informasi akuntansi yang disajikan harus diuji kebenarannya oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode yang tepat, sehingga informasi akuntansi tersebut bisa diandalkan. Yang kelima, dapat dibandingkan atau komparabilitas. Informasi akuntansi dalam satu periode harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi yang ada pada periode sebelumnya. Yang keenam, lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan harus menyajikan semua fakta-fakta yang penting. Yang ketujuh, materialitas. Informasi keuangan tidak diperbolehkan terdapat kesalahan secara material. Kesalahan secara material akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pengguna. Yang kedelapan, substansi mengguguli bentuk. Transaksi harus dicatat sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi, sehingga bukan hanya bentuk hukumnya saja. 9. Pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan sangat diperlukan. Dengan pertimbangan yang sehat, akuntan akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Ke-10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat dari informasi seharusnya lebih besar dari dana penyediaannya. Namun, evaluasi antara biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan substansi. Biaya penyedia tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaatnya. Itulah tadi penjelasan dari KD 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.